Sahabat inspiratif, hari ini kita akan membahas tentang berkomunikasi atau cara berkomunikasi. Menurut Dr. Albert Mehrabian dari UCLA, ini dari tahun 1979, bahwasanya Albert Mehrabian ini mengatakan bahwa komunikasi itu ada tiga. Yang pertama adalah komunikasi visual, kemudian vokal, dan juga verbal. Nah, masing-masing ini memiliki pengaruh yang berbeda-beda. Dan ternyata, menurut Albert Mehrabian ini, komunikasi yang pengaruhnya paling besar adalah komunikasi visual. Nah, pertanyaannya, apa sih yang ada di dalam komunikasi visual itu? Nah, teman-teman sekalian, komunikasi visual itu adalah bahasa tubuh, kemudian gerak-gerik kita, kemudian juga respon kita gitu ya. Kemudian kalau yang vokal itu tentu volume, jeda, kemudian juga intonasi, kemudian kalau verbal adalah pemilihan kata, bagaimana ketika kita berjumpa dengan orang yang usianya lebih tua, pilihan kata yang tepat itu apa, jangan sampai hanya kita sendiri yang mengerti, sementara orang yang ada di hadapan kita tidak mengerti apa yang kita maksud. Itu yang dimaksud dengan komunikasi verbal. Nah, hari ini kita akan membahas tentang komunikasi visual. Kenapa teman-teman kok visual itu pengaruhnya lebih besar? Karena apa teman-teman? Perilaku kita, bahasa tubuh kita itu bisa menimbulkan atau memunculkan persepsi yang berbeda-beda. Dengan Anda berbicara atau kita berbicara dengan orang yang ada di hadapan kita, kemudian kita melipat tangan kita seperti ini saja, sudah memunculkan begitu banyak persepsi. Ada yang mempersepsikan kalau orang tangannya tertutup disilangkan di dada ini, sebagian orang mengatakan dia posisinya sedang tertutup. Ya, dia tertutup, dia tidak ingin mendengarkan pembicaraan kita terlalu lama, atau dia sedang defense. Ada yang mempersepsikan seperti itu. Bahkan ada yang mempersepsikan itu orang angkuh, itu orang sombong. Maka hati-hati dengan bahasa tubuh, hati-hati dengan body language kita ketika kita berbicara dengan orang lain. Ya, salah atau kita ketika menggunakan bahasa tubuh yang kurang tepat akan memunculkan persepsi yang tidak baik di hadapan orang yang sedang berkomunikasi dengan kita. Ketika kita berbicara kemudian kita menopangkan tangan di dagu, ya, orang akan memikirkan atau akan mempersepsikan kita itu, oh ini dia sedang menganalisa kita. Bahkan ketika kita tolak pinggang berbicara di depan orang, itu juga akan mempersepsikan bahwasanya kita arogan, kita bos, dan lain sebagainya. Maka teman-teman, yuk kita selain kita berkomunikasi dengan vokal, maka komunikasi visual kita juga harus lebih baik. Gunakan bahasa tubuh yang membuat orang nyaman berkomunikasi dengan kita. Gunakan bahasa tubuh yang tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap diri kita, gitu ya. Jadi teman-teman, ketika kita berbicara dengan orang lain, maka posisi kita bagi laki-laki, posisinya ketika duduk berkomunikasi dengan posisi berdiri, maka kakinya rata-rata bahu bagi laki-laki. Ya, kemudian tangan tetap berada di depan, postur tegap. Supaya apa? Ini menampilkan kita percaya diri. Kemudian orang akan menilai kita orang yang mudah dipercaya, tidak menilai kita arogan, tidak menilai kita sombong. Maka posisinya tegap dan tangan tetap terbuka. Gerak tangan juga boleh bermain, ya, artinya baik Pak, saya akan lakukan apa yang Bapak perintahkan kepada saya. Ya, ini bahasa tubuh seperti ini membuat kita lebih nyaman ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Ini teman-teman bisa digunakan oleh berbagai macam profesi. Anda seorang salesman, Anda juga harus bisa menggunakan bahasa tubuh yang baik. Anda seorang leader juga harus bisa menggunakan bahasa tubuh yang baik untuk mempengaruhi rekan-rekan Anda atau untuk mempengaruhi orang-orang yang ada di bawah Anda. Anda sebagai pekerja atau sebagai karyawan juga perlu menguasai bahasa tubuh ini agar apa? Agar teman-teman juga disukai oleh rekan-rekan kerja Anda. Jadi nggak ada ruginya ketika teman-teman mampu mempelajari bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan orang lain. Oke teman-teman, mudah-mudahan komunikasi visual ini ketika kita lebih tahu lagi, lebih paham lagi, akan memudahkan aktivitas teman-teman sekalian. Terima kasih, saya David Veronica, salam inspirasi kebaikan.